sama suami yang seperti apa? Jawabannya, selama dia masih suamimu, maka istri itu wajib taat dalam kebaikan. Bukan berarti suami itu selalu benar, Bunda, bukan. Dan bukan berarti juga istri itu harus selalu dizolimi. Tapi selama bukan maksiat, Islam memerintahkan seorang istri untuk patuh dan menjaga adabnya kepada suaminya. Kalau ada yang bilang, tapi suamiku begini, suamiku begitu, selama dia masih berstatus sebagai suamimu, maka haknya harus tetap dijaga, Bunda. Kalau memang rumah tangga itu sudah berakhir dan sudah bukan suamimu lagi, maka kewajiban itu telah usai. Tapi selama dia masih menjadi suamimu dan kamu masih menjadi istrinya, taat dalam kebaikan itu adalah ibadah, Bunda, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Tenang hadirin. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Suami yang gimana dulu? Kalimat ini sederhana tapi bisa nunjukin isi hati seorang istri. Kadang lucu ya, kalau dibilang suruh taat sama suami, langsunglah keluar kalimat andalannya. Suami yang macam mana dulu yang harus ditaati? Seolah-olah ketaatan itu nunggu suaminya menjadi sempurna dulu. Kalau baik baru hormat, kalau sesuai barulah mau patuh. Lah kalau gitu namanya itu bukan taat, tapi itu namanya pilih-pilih. Di dalam Islam itu sudah sangat jelas, Bunda. Taat sama suami itu bukan karena dia sempurna, tapi karena itu adalah perintah dari Allah. Kau kira jadi istri itu nunggu enak dulu, nunggu suaminya itu ideal dulu? Enggak, Bunda. Justru disitulah ujianmu sebagai seorang istri. Saat keadaan itu enggak sesuai dengan harapan, tapi kau tetap jaga sikap, tetap hormat, dan tetap tahu batas. Sekarang coba jujurlah sama diri sendiri, Bunda. Kau itu taat karena Allah atau karena suamimu itu sesuai dengan maumu? Jangan sampai karena kau sibuk menilai kurangnya ini itu dari suamimu, tapi kau lupa kalau Allah juga lagi menilai hatimu, Bunda. Karena pada akhirnya yang ditanya itu bukan siapa suamimu, tapi seberapa ikhlas kau menjalani peranmu sebagai seorang istri. Barakallah. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya, tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil jannah. Laki-laki itu kelemahannya ada di mata. Sekuat apapun iman, kalau godaan ada di depan mata, yaitu wanita, maka akan tetap goyah. Maka dari itu, wahai para istri, suamimu tidak akan menuntut kekuranganmu dan keteledoranmu asal engkau bisa memanjakan matanya. Dengan cara apa? Dengan cara senyuman yang ramah, tutur kata yang lemah lembut, dan mempercantik diri. Susah sih, tapi insya Allah hadiahnya surga. Kalau suami pulang capek, jangan ditanya macem-macem, jangan ngadu nasib dulu, jangan. Walaupun kita punya keluhan nih, nanti ada waktu tepat, ya. Dan jangan nanya masalah dia. Kamu kok nggak senyum sama aku? Kamu kenapa sih di kantor? Wah, udah perang dunia juga itu. Cukup tanya, ayah mau dapur, sumur, apa kasur? Kopi atau teh? Cukup itu, cukup itu. Gak usah mah, air putih aja. Oh ya udah, bawain tasnya kalau dia dari kantor. Kalau dia kerja di sawah, ambil cangkulnya. Kalau dia dagang, bawa gerobak, parkirin gerobaknya. Kan gitu ya ibu-ibu ya? Betul nggak? Ya Allah, simple sebenarnya. Udah, ya masak-masak.
baru nanti waktu yang tepat sampaikan ke Di dalam kitab Uqudul Wijen karangan Syekh Nawawi Al-Bantani diterangkan, siapa saja seorang istri yang menawarkan diri untuk suaminya dengan sukarela, maka 1. Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Yang kedua, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, dicatat untuknya 200.000 kebaikan. Dan yang keempat, diangkat untuknya 200.000 derajat di surga.